dalam diri seorang ibu yang awalnya mungkin badannya langsing, badannya bagus, sudah hamil bisa jadi melar, kemudian ya mungkin nggak semua ibu, tapi kebanyakan. Selain itu, selama hamil ada banyak fase yang dilalui seorang ibu, seperti mual, terus mungkin sampai bikin ibu tersebut bed rest gitu kan ya. Rasa ya mungkin saya belum merasakan, tapi melihat kebanyakan ibu yang seperti itu, masya Allah gitu ya, perjuangannya. Kan udah melihat banyak ibu yang hamil yang seperti itu mententang gitu. Belum lagi yang mengandung kita selama 9 bulan, lalu melahirkan kita yang mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati gitu ya. Masya Allah luar biasa sekali gitu. Dan setelah melahirkan itu nggak berhenti di situ, masih menyusui, masih membesarkan kita, memastikan kita dengan baik, menjadi dewasa yang baik, yang harapannya yang soleh-solehah gitu. Jadi kita harus menghargai seorang ibu dengan perjuangannya yang begitu besar kepada kita. Nggak hanya ke ibu aja, ke bapak juga. Bapak telah memberikan nafkah kepada kita, bahkan sebelum kita lahir hingga kita menjadi dewasa gitu ya, mencari nafkah dengan membanting tulang, memeras keringatnya, belum lagi di tempat kerja yang mungkin banyak cobaannya juga, itu pun juga untuk kita gitu ya, untuk keluarganya, untuk anaknya, agar bisa hidup yang lebih layak, lebih baik gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan perjuangan, pengorbanan dari bapak ibu kita gitu. Semua itu ya dilakukan orang tua kita untuk kita. Bahkan kita sampai kita besar pun, kita tetap membutuhkan orang tua gitu ya. Meskipun kita udah menikah, kadang kita tetap membutuhkan bapak ibu kita. Berbakti pada orang tua itu bukan hanya memberikan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Kalau membicarakan cara berbakti kepada orang tua sebenarnya banyak banget ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga kehormatan orang tua. Cara yang pertama ini dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yaitu dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini misalnya kayak kita jangan membuat malu orang tua gitu. Contohnya misal di tempat umum. Di tempat umum itu mungkin orang tua kita ya namanya manusia mungkin ada salahnya gitu ya. Kalau kita ingin menegur orang tua, baiknya jangan langsung di tempat umum tersebut gitu. Mungkin kalau sudah pulang atau sedang di perjalanan, kita boleh menyampaikan, tapi jangan menegur dengan keras, tapi dengan pelan-pelan, dengan bahasa bicara yang baik gitu. Aku mboten ibu, mboten saya gitu deh. Kurang seperti itulah. Ingat ngomongnya jangan langsung des gitu, tapi dengan bahasa yang halus. Gitu ya. Nah, selain itu menjaga kehormatan orang tua itu juga dari diri kita sendiri. Misalkan kita jangan melakukan hal yang merusak nama orang tua, melakukan hal yang jelek, hal yang hina, pokoknya hal yang bikin orang tua kita malu gitu. Kalau kita melakukan hal yang fatal untuk nama orang tua kita, otomatis ya orang tua kita yang malu gitu ya. Karena hukum sosial pun juga ada di lingkungan. Ya mungkin kalau diri kita yang sifatnya bodoh amat dan tidak peduli itu ya itu sendiri untuk kita, tapi kalau itu efeknya untuk orang tua kita kan ya juga kasihan pada mereka gitu. Yang selanjutnya yang kedua yaitu jangan mendekat orang tua. Masih dalam surat Al-Isra ayat 23,
Wala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berkata dengan secara pelan-pelan saja nggak boleh gitu ya. Contohnya kayak kita mungkin lagi sibuk gitu ya, sibuk di rumah, mandala orang tua kita minta tolong ke kita, duk tuh kok uyah, mas tuh kok uyah, kan kita lagi sibuk, gak pengen diganggu. Kok kita bilang gitu itu gak boleh. Dengan nada yang rendah aja gak boleh. Apalagi kalau terus sampai kedengaran orang tua kita, itu benar-benar gak boleh. Okay? Jadi kalau misalkan kita seringnya kayak gitu, kita kasih pengertian ke orang tua. Pangapunten Bu, pangapunten Pak, niki masih repot menawi saged ngentosi sekedap kula rampung liring nggih. Kalau misalkan nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, karena kalian sedang repot. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang bikin orang tua kita kecewa gitu ya. Kata yang pendek sedikit seperti itu tuh bikin nyelkit banget ke orang tua gitu. Dan itu kalau sampai menyakiti hati orang tua, ya jangan sampai pokoknya. Terus yang ketiga yaitu membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ini saya percaya pada teman-teman ya, kita semua setiap hari kita kan barengan sama orang tua, mungkin kecuali sama kecuali Mbak Dana sama Mas Jadi karena udah punya rumah sendiri gitu ya. Kalau kita tiap hari sama orang tua pasti kita bantu gitu ya. Sebelum kerja kita bantu nyapu, ngepel, atau kalau pulang kerja ketika Ramadan bantu masak, bersih-bersih gitu ya. Apa yang mereka butuhkan kita tawarkan. Apa Bu yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibantu? Lalu saya ngepel gendeng, wis budaya gak apa-apa. Apa yang sekiranya bisa membantu orang tua kita lakukan aja gitu. Saya percaya pada teman-teman pasti membantu gitu ya di rumah. Emang ada yang gak pernah bantu orang tuanya di rumah? Gak ada ya? Semoga gak ada. Nah untuk selanjutnya itu yang keempat, doa untuk orang tua. Salah satu cara berbakti yang sangat penting dan gak boleh melewatkan, gak boleh terlewatkan dan jangan sampai dilewatkan, yaitu mendoakan orang tua. Bahkan jika mereka ada yang sudah meninggal, kita tetap mendoakan mereka gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, apabila seorang anak Adam meninggal, maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa anak yang soleh adalah salah satu amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Meskipun orang tua kita sudah tidak lagi ada di dunia, kita bisa berdoa kepada Allah agar orang tua kita diberikan tempat terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dilimpahkan rahmatnya. Dan untuk orang tua yang masih ada, yang masih hidup, kita bisa senantiasa mendoakan mereka agar diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan dalam hidup mereka. Dalam setiap doa kita tidak ada yang lebih baik selain memohon agar orang tua kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa orang tua sendiri kita udah hafal ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka merawatku di waktu kecil. Doa ini jangan sampai kita lupakan. Setiap sholat, setiap selesai sholat, selalu selipkan doa ini untuk orang tua kita gitu ya. Jadi setiap hari itu sebisa mungkin kita sempatkan untuk mendoakan orang tua kita, okay? Terus selanjutnya itu mendengarkan dan menyempatkan waktu mereka. Nah, seringkali orang tua itu sebenarnya ingin kumpul-kumpul lah dengan kita gitu ya. Sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita, sehingga ada waktu kita
nggak ada waktu untuk lenggang, nggak ada waktu lenggang, itu kita bikin jadwal untuk bisa bersama orang tua. Kadang itu ya orang tua pengen ngobrol sama anak-anaknya gitu ya. Kalau suatu saat kita nanti sudah sukses, sudah jadi orang yang kaya raya, punya sukses, biasanya kan orang sukses itu ya sibuk lah ya. Sesuksesnya kita, sesibuknya kita, jangan sampai melupakan orang tua. Kita bikin waktu seminggu sekali atau mungkin sebulan beberapa kali itu kita kumpul sama keluarga. Kumpul biar keluarga itu biar membicarakan hal-hal random atau ya ngobrol lah dengan orang tua gitu. Karena mau bagaimanapun kita udah ada di titik kesuksesan, itu pasti ada doa dari orang tua juga gitu ya. Jadi sesibuknya kita ketika kita sukses, jangan sampai melupakan waktu bersama dengan orang tua. Dan yang keenam, berusaha menjadi anak yang soleh. Berbakti pada orang tua tidak hanya dalam bentuk bantuan atau materi, tetapi juga dalam usaha kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Orang tua mana yang gak bangga bahagia jika anak-anak mereka menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan selalu menjalankan perintah Allah, berusaha untuk taat beribadah, belajar sungguh-sungguh, menjaga perilaku dan menjadi teladan yang baik. Itu juga salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Karena dengan menjadi anak yang baik, kita juga memberikan dan kehormatan bagi orang tua kita. Kalau kita belum merasa menjadi soleh-soleha, paling enggak kita jangan mengecewakan orang tua gitu ya. Seringnya yang kata saya dengar itu kalau kita belum bisa menjadi anak yang baik, jangan pernah mengecewakan orang tua. Nah, itu tadi beberapa cara berbakti kepada orang tua. Sebenarnya banyak banget, tapi kalau saya cari lebih banyak lagi, takutnya nggak kuliah 7 menit, tapi kuliah 7 hari maksudnya. Jadi kita sebagai anak, marilah kita usahakan menjadi anak yang baik, yang senantiasa berbakti pada orang tua dengan cara yang terbaik selama mereka masih hidup maupun mereka setelah mereka wafat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu dapat berbuat baik kepada orang tua kita dan menempatkan kita dalam golongan anak yang soleh dan solehah. Amin. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.